Halo, jumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas masalah yang cukup tren yang di dalam tanda petik Raja Jawa. Mungkin kita sudah tahu ya siapa sih si Raja Jawa yang dimaksudnya ini. Nah, untuk sebelum itu kita kembalikan dulu, kita flashback dulu ya di tahun 2023 saat eh, mau ada pemilihan eh, presiden dan wakil presiden itu ya. Ada aturan-aturan yang dirubah MK saat itu, udah kenal banget lah dengan sebutan Uncle Usman gitu kan. Nah ini merubah aturan untuk menguntungkan salah satu anak dari si Raja Jawa yang akhirnya juga saat itu pada saat pemilihan dia berhasil terpilih menjadi menjadi wakil presiden yang mungkin akan dilantik nanti di tanggal 20 Oktober. Oke, kita lanjutkan ke masalah yang sekarang adalah pada saat Ketum Golkar Erlangga Hartarto digantikan oleh Bahlil. Nah, ini kayaknya ada konspirasi dengan Raja Jawa sehingga ingin salah satu targetnya adalah merubah RUU Pilkada. Agendanya adalah salah satunya yaitu merancang undang-undang pilkada. Nah ini dibuat cepat sekali ya, satu hari satu malam dikebut mau disahkan. Nah ini maksudnya kan untuk kepentingan anak si Raja Jawa yang bontot tadi. Ya nggak perlu saya sebutkan, mungkin sudah tahu semua lah gitulah siapa sih anak Raja Jawa yang bontot, supaya bisa meloloskan dia menjadi cawagup atau calon gubernur atau cawagup ya gitu. Jadi intinya itu menguntungkan pihak tertentu. Jelas banget sih, ini kelihatan jelas banget gitu. Ternyata RUU Pilkada itu ditolak dengan jelas dan terbuka oleh PDIP. Kemudian aksi mahasiswa, aksi masyarakat hampir seluruh Indonesia melakukan demo tentang hal itu. Nah, di sini kelihatan jelas kalau rakyatnya juga udah muak ya melihat kelakuan atau strategi-strategi yang mau merubah semua aturan itu demi kepentingannya dia. Penolakan ini bukan hanya melibatkan PDIP dan mahasiswa dan masyarakat ya. Infonya juga kalau dari Gerindra itu menarik kader-kadernya, bahkan ada infonya kalau Pak Prabowo itu langsung menelpon Bu Megawati gitu, jadi menjelaskan kalau dia tidak terlibat dalam hal itu, dia menarik kader-kadernya. Dan ternyata dari elit Golkar pun nggak semuanya itu condong ke Bahlil ya, yang masih setia dengan Erlangga juga menolak juga. Kalau dipikir-pikir lucu ya, udah ngangkat juga Bahlil jadi ketum tapi gagal, maksudnya gagal menggolkan RUU Pilkada. Itu apa gunanya sih Bahlil ini ya, padahal itu kan didukung dengan si Raja Jawa tadi gitu. Sebenarnya ada satu lagi RUU itu yang bertujuan untuk mengangkat Raja Jawa. Jadi RUU-nya ini rancangan undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung, di mana nanti setelah Raja Jawa ini sudah tidak berkuasa lagi, nah dia masuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk 5 tahun ke depan. Tapi RUU ini masih dalam antrian gitu loh. Nah, kesimpulannya dari sini adalah aturan-aturan yang tadi ada itu semua mau dirubah demi kepentingan. Kalau dilihat dari sini ya ujung-ujungnya demi kepentingan keluarga Raja Jawa gitu. Nah, apa jadinya kalau undang-undang itu dirancang hanya untuk kepentingan mereka, buat kepentingan rakyat? Nah, kalian bisa berpikir sendirilah tentang itu. Saya harap teman-teman bisa berpikir secara bijak
untuk menyikapi hal ini, kalau memang harus menolak ya tolak gitu, nggak ada salahnya juga. Ini kan negara demokrasi. Saya pikir hari ini bahasan kita cukup dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.